Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Palesa, SKM MPH. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Tadulako. Saya telah mengabdi di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako sejak tahun 2018 sampai 2025 atau sampai sekarang. Kemudian ditugaskan di Prodi D3 Keperawatan. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang tahap 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan keperawatan maternitas. Dengan teknik pengajaran yang saya gunakan adalah delivery, pernyataan diri, dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau singkatan PDD-UKTPT, bidang pengajaran. Mata kuliah keperawatan maternitas adalah merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot SKS 5 SKS, 3 SKS teori, 1 SKS skill lab, dan 2 SKS praktek klinik. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keperawatan maternitas yaitu membahas teori dan studi kasus berbasis keluarga, kesehatan masyarakat, model promosi kesehatan, konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak, sistem penjaminan pelayanan kesehatan. Sistem pembelajaran. Perkuliahan keperawatan maternitas diselenggarakan secara luring atau tatap muka langsung dan secara daring melalui Zoom. Dan pemanfaatan classroom. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-8 yaitu dilakukan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Mahasiswa dapat mengakses RPS atau mata perkuliahan, mengunggah tugas secara online di classroom. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah Student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat aktivitas belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran problem based learning, di mana mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah nyata yang terjadi di masyarakat sehingga bisa membentuk integrasi antara teori dengan praktek. Metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu keperawatan maternitas berupa ceramah, diskusi, dan studi kasus. Identifikasi masalah, pencarian data, dan presentasi. Sistem penilaian terdiri dari tugas itu 20%, kemudian ada praktikum 20%, kemudian ada ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan kehadiran, keaktifan, dan di kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi itu 10%. Tetapi biasanya saya memberikan penilaian khusus bagi siswa yang aktif serta mempunyai kemampuan dalam menganalisis studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur. Hasil penilaian saya sampaikan kembali pada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya akan ajarkan yaitu asuhan keperawatan antenatal care atau ANC. Yang kedua, asuhan keperawatan intranatal care.
Yang ketiga, asuhan keperawatan bayi baru lahir. Yang keempat, asuhan keperawatan postnatal care. Yang kelima, asuhan keperawatan keluarga berencana. Yang berikutnya yaitu asuhan keperawatan kesehatan reproduksi. Media pembelajaran modul itu PowerPoint, artikel, ilmiah, studi kasus, dan video. Adapun capaian pembelajaran meliputi menguasai konsep asuhan keperawatan klien rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik yang sehat maupun yang sakit, dan memperhatikan biopsikososial spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Dia mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klien, menyesuaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah baku, dan dengan menganalisis data menunjukkan kinerja dengan mutu dengan kualitas yang terukur. Baik, untuk tahapan berikutnya mari kita simak video pembelajaran asuhan keperawatan maternitas. Mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai keperawatan maternitas. Ini pertemuan yang ketiga ya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Dwi Nabila. Sulfitri. Wulan. Rian. Isma Nurtari. Oke. Semua hadir ya. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin mengetahui dulu materi kita yang dari awal. Pertemuan pertama mengenai anatomi kesehatan reproduksi. Saya masuk pertama dengan anatomi kesehatan reproduksi. Adakah yang tahu atau siapa yang bisa tolong diangkat tangannya? Siapa yang bisa jelaskan anatomi reproduksi wanita terdiri dari apa saja? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Anatomi reproduksi wanita. Silakan. Untuk anatomi sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, Ibu. Yang pertama ya terdiri dari eksternal atau bagian luar dan internal atau bagian dalam. Oke. Ada eksternal dan ada internal. Siapa yang bisa menambahkan eksternal itu apa aja dan internal itu apa saja? Ada yang bisa? Eksternal itu apa? Kalau untuk eksternal itu terdiri dari vulva, labia mayora, labia minora, dan ada lubang vagina dan vestibulum. Ya. Internal. Kalau internal sendiri dia terdiri dari uterus, terus ada satu. Ada apa? Ada 4 ya. Terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Tuba Falopi, ya. Apalagi satu? Tuba Falopi, ovarium, satu lagi. Ya. Oke, jadi materi pertama kali pertemuan pertama itu adalah alat reproduksi wanita yang terdiri dari eksternal dan internal. Berikan aplaus dulu buat teman yang menjawab.
Kemudian yang berikutnya pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua saya sudah menjelaskan mengenai kehamilannya. Ada hamil, tanda-tanda hamil pasti, ada yang hamil tidak pasti. Ada yang bisa menjelaskan mengenai tanda-tanda hamil pasti. Siapa yang bisa? Baik, untuk tanda-tanda hamil pastinya itu yang pertama ada terdengar suara denyut jantung janin, kemudian teraba bagian-bagian janin, kemudian melakukan pemeriksaan USG. Ya, terlihat kerangka. Ya, terlihat yang kerangka. keempat, Terus yang terakhir adanya bagian-bagian janin. ya, terasa ya pada saat pemeriksaan Leopold. Teraba, kita tekan dia balas, itu namanya balotemen. Jadi ada 4 tanda-tanda hamil pasti. Nanti Anda aplikasikan di praktek klinik ya. Oke, kita lanjut. Jadi pokok bahasan kita fisiologi kehamilan, ada tanda hamil tidak pasti, tanda hamil pasti, asuhan keperawatan ibu hamil yang terdiri dari beberapa ini. Kemudian kita masuk ini tadi sudah tanda hamil pasti ya. Tanda hamil terdengar denyut jantung janin, terasa gerakan janin, teraba bagian-bagian janin, dan pemeriksaan ronsen terlihat. Kita masuk ke asuhan keperawatan ibu hamil atau antenatal. Pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa maternitas ini kan ruang lingkupnya luas ya. Bayangkan 5 SKS. 3 SKS itu teori, 1 SKS skill, lab di laboratorium, dan 2 SKS di praktek klinik. Jadi ini asuhan keperawatan yang pertama ini masuk ke antenatal. Antenatal, baru nanti kita akan masuk ke intranatal. Setelah intranatal kita masuk ke postnatal. Setelah postnatal nanti kita akan masuk ke kelainan-kelainan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Resti, risiko tinggi. Baru kita masuk KB, baru kita masuk ke kesehatan reproduksi. Oke. Asuhan antenatal atau kehamilan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilannya yang sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal yang sudah ditentukan. Ini menurut Manurung ya, 2011. Pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan dan pengawasan kehamilan untuk mengoptimalisasi kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1 terdiri dari masa pembukaan ya. Pembukaan, jadi dia punya jalan lahir membuka sampai 10 cm. Baru itu kala 1. Kala 2 adalah kala pengeluaran. Kala 3 adalah kala pengeluaran darah. Itu yang paling banyak terjadi ini. Di Indonesia, di mana saya apalagi di daerah terpencil ya, paling banyak ibu yang meninggal karena pelayanan kala 3 yang tidak optimal. Yang keempat, 2 jam postpartum kala 4. Tujuan antenatal yang pertama, apa sih tujuannya kita melakukan antenatal? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan ibu, keluarga tentang kehamilannya. Supaya dia tahu apa sih fungsi kehamilan. Dia tahu obat yang diberikan itu jangan dia cuma buang. Khususnya obat tablet tambah darah. Banyak ibu-ibu yang tidak meminum. Padahal minimal berapa tablet dikasih? Itu minimal 90 tablet pada kehamilan. Maksimalnya enggak apa-apa lebih. Untuk apa sih tablet tambah darah? Untuk peningkatan hemoglobin. Fungsi hemoglobin untuk apa? Iya, gimana bayinya mau dapat nutrisi kalau HB-nya kurang ya? Jadi HB-nya harus di atas 10 gram per sen. Oke, bayi dapat berinteraksi secara positif dengan keluarga. Yang
berikut. Calon ibu dan keluarga belajar tentang aktivitas yang baik untuk mendapatkan hasil yang positif dengan kehamilannya. Kemudian menyiapkan fisik, mental ibu serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas agar sehat dan normal. Yang berikutnya mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit kehamilan, persalinan dan nifas. Lebih awal ditahu, berarti ini ada kelainan, ada risiko tinggi. Kalau dia tidak melakukan antenatal, berarti sulit kita mau dapatkan ini. Yang berikutnya, HE tentang kehamilan, persalinan, nifas, laktasi dan KB. Jangan 2 anaknya berturut-turut, 2 kan cukup. Intervalnya juga 3 tahun minimal. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu perinatal. Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit kehamilan, persalinan dan nifas. Sedini mungkin. Minimal berapa kali ibu melakukan kunjungan antenatal selama hamil? Minimal berapa kali? 6 kali. Trimester 1 berapa kali? 2. Apa saja yang dinilai di trimester 1? Jadi minimal 2 kali. Trimester 1 dari kehamilan ke berapa? Kehamilan 0 sampai 12 minggu. Jadi minimal sudah kontak dengan dokter, sudah dilakukan USG. Kemudian trimester 2 berapa kali? 2. Trimester 3? 2 kali. Jadi itu teori dulu yang 4 kali ya, sekarang sudah berubah. 4 kali kunjungan. Sekarang 6 kali kunjungan. Kemudian apa sih yang dilakukan pada saat antenatal? Yang pertama, timbang berat badan. Untuk mengetahui ibu ini memenuhi syaratnya, cukup gizinya tidak. Kemudian diukur lingkar lengan atas juga. Lingkar lengan atas normal berapa sih? 23,5 itu normal atau kek? Itu sudah masuk kategori kek. Apa itu kek? Berarti ibunya kurang gizi, harus di atas 23,5. Oke. Yang kedua, ukur tekanan darah. Apa bahayanya kalau ibu tekanan darahnya di atas 140 kali per menit? 140. Sistol 140, diastol di atas 90. Bahaya apa yang akan terjadi? Itulah yang disebut dengan preeklamsi. Jadi normalnya di bawah 140. Sistol, diastolnya di bawah 90 kali per menit. Kemudian kita melakukan pengukuran tinggi fundus dengan pemeriksaan. Nanti pemberian tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, ibunya datang masih umur kehamilan 8 minggu. Ibunya datang dengan mual muntah, hiperemesis, tidak bisa masuk makanan. Apakah Anda bisa memberikan tablet tambah darah? Tidak. Mengapa? Percuma kan? Ya. Minimal 90 tablet, kan masih ada di kehamilan berikut. Jadi sebenarnya ibu hamil itu ada tabungannya ya. Ada simpanannya. Ada simpanan FE di dalam tubuh. Itulah yang dia gunakan, dia pakai dulu. Nanti di usia, pada saat hormon HCG-nya berkurang di usia trimester 2, baru dikasih tablet FE. Baru dijelaskan, ibu tolong diminum ini tablet FE-nya. Kalau ibu ini untuk mempengaruhi peningkatan hemoglobin. Kalau HB-nya ibu kurang, berakibat ke transfer nutrisi ke janin akan terhambat. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan HB. Jadi harus dilakukan pemeriksaan HB.
biasanya ibu hamil itu terjadi pengenceran darah, jadi HB-nya kurang. Tapi kalau masih di atas 10 gram persen, HB normal berapa? 12 gram persen. Tapi kalau ibu hamil di atas 10 masih boleh di ini. Di bawah 10 sudah harus tablet tambah darah tadi, suplemen. Kemudian pemberian terapi anti malaria di daerah endemi malaria. Trimester 1, jadi berkunjung 2 kali pada saat kehamilan. Trimester 2 juga 2 kali. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan USG di trimester 1, kontak dengan dokter berarti toh. Kemudian dikasih nasihat atau health education tentang nutrisinya. Karena proses di triwulan 1, proses pertumbuhan janin membutuhkan nutrisi yang cukup. Pada saat 12 minggu itu sudah terbentuk semua ya, sudah lengkap, sudah bisa didengarkan denyut jantung menggunakan, kalau 12 minggu menggunakan apa? Doppler atau Lenek? Doppler. Belum bisa kedengaran kalau menggunakan, nanti 18 minggu baru bisa Anda dengarkan. Kemudian nasihat diet, observasi adanya penyakit kelamin, rencana untuk pengobatan dan imunisasi. TT 2 kali selama kehamilan, minimal intervalnya 4 minggu. Trimester 3 boleh setiap minggu dia datang karena sudah mendekati partus ya. Jadi tetap imunisasi 2 mungkin diberikan, kemudian nasihat tentang tanda-tanda persalinan atau infartu. Kemudian 1 kali kunjungan pada trimester pertama sebelum 14 minggu. Saya tanya dulu, kalau ibunya datang di usia kehamilan 16 minggu, apakah K1-nya masih tercapai? Kan yang ditentukan sekarang target nasional K1 dan K4. K1 itu berarti kunjungan di pertama kali di 12 minggu, dari 0 sampai 12 minggu. K4 berarti dia kunjungan ke terakhir itu ke 6 kali di kehamilan trimester akhir. Tapi kalau dia sudah datang di trimester 2 berarti K1-nya tidak terpenuhi. Lain target kita di sini banyak ya, sampai 100 lebih persen. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan ibu hamil. Asuhan keperawatan ibu hamil terdiri dari ada pengkajian, ada diagnosa keperawatan, ada intervensi keperawatan, ada implementasi dan evaluasi. Terakhir dokumentasi. Itu jangan dilupa. Pengkajian. Ini pemeriksaan obstetrik, inspeksi, palpasi, auskultasi. Di pengkajian kita melakukan pengumpulan riwayat kesehatan. Kemudian ada data demografi dan identitas. Perlu enggak identitas? Jangan sampai alamatnya juga, karena ada nama yang sama ya. Banyak nama yang sama, kemudian alamat nggak mungkin sama toh. Riwayat kehamilan sebelumnya. Oke, ini ada namanya GPO. Apa itu GPA? GPO. GPA. G apa? Gravida. P apa? Patus. A apa? Abortus. Kalau P1, ibu pertama kali hamil disebut apa? Pertama kali hamil, baru pertama kali. Apa? Primi gravida. Primi? Gravida. Hamil kedua? Multi partu. Multi? Partu atau multi gravida. Multi? Ada yang multi? Ada yang lebih ini? Multi? Gravida. Ada yang bisa sempurnakan? Sudah punya anak, sudah hamil kedua. Apa namanya hamil kedua? Multi gravida. Lebih dari 4, grande multi. Jadi kalau dia hamil gravida, kalau dia sudah melahirkan multi.
Oke? Jadi Anda catat GPA. Di sini banyak yang keliru pada pemeriksaan. Komponen antenatal pertama, anamnese lengkap. Jadi Anda lakukan anamnese pada ibu tersebut, mulai dari kepala. Kepala apanya dilihat? Dari rambut kita turun ke mana? Wajahnya apa yang dinilai? Apakah ada topeng kehamilan, hiperpigmentasi atau klosma gravidarum? Kemudian kita pindah ke mata. Matanya apa yang dinilai? Yang mana sklera? Habis sklera apa yang dinilai? Skleranya apa? Iktrus atau ada dua yang dinilai di mata. Sklera dengan apa lagi? Konjungtiva. Mana konjungtiva? Ini di bawah mata. Oke. Dan seterusnya sampai ke kaki. Cara menghitung HPHT. Contoh, saya hamil haid pertama. Haid pertama saya, HPHT saya tanggal 12 bulan 4 2024. Siapa yang bisa menentukan tafsiran persalinan? 25. Ya, berikan aplaus. Seperti itu. Oke. Jadi tolong, ini ada rumusnya. Anda catat, Anda pahami. Kalau yang tanggal 28, misalnya saya haid hari terakhir 28 bulan 5 2024. Kapan tafsiran persalinan saya? 28 bulan 5. 28 tambah 7 berapa? 28 tambah 7 35, nggak ada bulan 35, berarti 30, 5 tambah kurang 3 bulan, kurang 3 2 bulan 2 ditambah tadi simpanan 1 toh, berarti bulan 3 tahun tambah 1. Oke. Oke, jadi tolong dipahami itu yang bisa untuk pertemuan hari ini. Saya kira saya cukupkan sampai di sini berhubung waktunya ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Saya minta tolong pahami materi yang sudah kita yang sudah saya berikan ke Anda, supaya pertemuan berikut saya akan tanya lagi. Kemudian saya kasih kesempatan satu, siapa yang bisa menyimpulkan? Aulia. Baik Bu, untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari pemakaran materi tadi, yaitu kita bisa mengetahui tentang ruang lingkup keperawatan maternitas, yang dimana salah satunya itu ada bagaimana tanda-tanda hamil yang tidak pasti, seperti menstruasi, mual dan muntah. Terus tanda-tanda hamil yang pasti itu ada kedengarannya denyut jantung janin, terus juga teraba gerakan, terus juga terlihat kerangka dan teraba bagian janin atau dilakukan Leopold. Oke, makasih, berikan aplaus buat temannya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekian dan terima kasih.